Ya Mbak Retno, dari mana nih tadi? Jadi dari rumah aja nih Bu, aku datang ke sini mau cerita-cerita aja sih sebenarnya. Oh, sekarang masih pegang arisan online itu? Oh iya masih kan Ibu sempet join kan kemarin juga baru join kan? Iya, tapi itu bikin kedagihan ya Mbak Retno ya? Iya bener Bu, apalagi itu yang slot bawah itu slot untung. Kalau slot atas sih emang rugi tapi dapatnya itu emang cepet sih, cuma rugi. Kalau slot bawah itu bisa nunggu sampai berapa bulan. Ibu kan yang slot bawah kan Bu maunya untung kan ya Bu? Iya bener ya, namanya juga ibu-ibu Iya kan ya. betul ya nggak apa-apa sih Bu sebenarnya Iya. sih nggak ada masalah. Yang Mm-mm. penting rajin bayar aja sih sebenarnya. Iya pasti, besok ibu ikutan lagi ya? Oke Arisannya? baik, ada yang per 7 hari, per 14 hari juga banyak Bu. Iya siap. Jadi Mbak Retno kesini ada perlu apa nih? Jadi nih aku mau cerita-cerita nih Bu tentang ya masalah pribadiku sih sebenarnya. Ya nggak pribadi-pribadi amat sih, cuma ya emang ada pribadi gitu. Jadi tuh kan aku tuh lagi skripsi nih, udah semester 8 ya, berarti 4 tahun tuh kuliah. Nah sedangkan aku tuh baru bab 3. Sebenarnya sih teman-temanku sih masih banyak Bu yang belum seminar proposal, sedangkan aku tuh udah ya. Baru beberapa gitu yang seminar proposal, tapi ada beberapa juga yang udah lulus, ada 2 orang kalau nggak salah yang udah lulus. Jadi lulusnya itu 3,5 tahun, ada yang 4 tahun sih kemarin, yang satu 3,5, yang satu 4 tahun. Nah jadi tuh aku sebenarnya tuh kadang kepikiran itu kok udah lulus ya, tapi aku lihat belakang juga banyak yang masih santai-santai, banyak yang belum. Tapi tuh kayak dalam pikiranku tuh kayak aku harus ngebut juga dong, masa aku kalah sih sama teman-temanku gitu. Tapi temanku yang seminar proposal juga udah banyak, tapi yang belum juga udah banyak, masih banyak sih. Cuma ya tetap khawatir juga kan ya Bu ya, namanya juga kuliah. Apa sih nggak jelas. Tapi kan itu kan di kampusku tuh katanya tuh batas lulus itu 5 tahun sih, tapi ya nggak tahu sih. Tapi yang dulu sih masih 7 tahun, cuma yang katanya mulai tahunku itu dari 2018 itu 5 tahun. Nah aku mikir nih, sebelum 5 tahun aku harus lulus dong. Nah aku nih sebenarnya udah agak santai sih, udah seminar sih. Cuma aku tuh sebelum seminar tuh Bu, bener-bener males banget ya untuk ngerjain tugas kayak gitu. Bukan ngerjain skripsi Bu. Karena apa? Ya karena ada sih salah satu temanku yang malas-malasan juga kayak aku, tapi kok tiba-tiba seminar. Jadi aku tuh merasa Merasa tersingkirkan. bener banget. Jadi kemarin tuh awal Ramadan itu temanku udah ada semprot tuh. Lah aku ngebut tuh Bu, aku nggak mau kalah tuh Bu. Aku bener-bener itu sama magerannya sama aku kalau ditanya udah ini belum, udah bab ini belum, udah ini. Nah, aku pas itu tuh posisinya tuh udah di ACC Bu untuk seminar, tapi itu aku nggak daftarin gitu loh Bu. Nah sedangkan temanku tuh pas aku ngabar itu udah seminar belum, masih santai-santai gitu Bu. Nah sedangkan aku udah di ACC sama dosen 2 kan, jadi aku udah lebih santai kan ya kiranya gitu ya. Ternyata temanku tuh ngacir Bu, daftar seminar proposal. Aku ya dalam batinku tuh agak gak terima gitu ya, bisa yang sama-sama mageran, malah dia tuh magernya lebih mager dari aku. Kok dia udah seminar aja gitu ya. Jadi aku langsung tuh pertengahan puasa kemarin, tanggal berapa tuh lupa, 22 atau kalau nggak salah apa 21 gitu, aku langsung daftar tuh seminar tuh ke akademik. Nah, langsung tuh 2 hari setelahnya tuh aku langsung seminar. Nah itu aku udah mulai lega Bu. Awalnya tuh aku kayak nantian lah seminar, nanti kan persiapin dulu bab 45. Aku kayak gitu Bu mikirnya, kan judul udah jelas di ACC, pikirku kayak gitu kan. Jadi Jadi Retno males ya? persoalannya tuh mager banget, apa-apanya tuh mager, ngapa-ngapain. Oh kayak gini Bu, pernah aku kan tuh mau ngerjain tuh Bu bab 3 tuh. Nah terus apa kalah dengan itu loh Bu, gadget. Aku kan lagi kecanduan nge-YouTube gitu Bu. Lihat nonton YouTube. YouTube Nah, terus. aku kecanduan tuh Bu. Nah gimana Bu solusinya Bu biar aku nggak mager Bu buat ngerjain skripsi, bener-bener mager banget. Ya Bu gitu. Oke Retno, Ibu tampung dulu ya cerita dari Retno. Sebelumnya apakah Retno sudah yakin untuk bercerita ini kepada Ibu? Yakin sih Bu, aku yakin sih. Aku kan orangnya percayaan banget sama orang. Oh, gampang percaya sama orang. Betul. Nah, perlu diketahui Retno, untuk sesi konseling individu kali ini, Ibu akan merahasiakan setiap cerita yang diceritakan oleh Retno. Jadi Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun tanpa izin dari Retno ya. Iya. Dan juga untuk pertemuan kali ini
karena ibu waktunya juga terbatas ya Retno, nanti ibu ada jam 10 itu ada rapat kedinasan. Jadi ibu harus membatasi waktu pada konseling kali ini. Oke. Jadi kita kesepakatan 30 menit cukup ya? Cukup kan, cukup banget. Oke, siap. Nah, setelah Retno ceritakan masalahnya tadi, coba garis besarnya itu seperti apa? Garis besarnya sih aku mager dan sering ngelihat gadget, jadi kalau udah pegang gadget tuh ketagihan Bu, candu banget gitu kalau lihat gadget. Secara garis besar itu sebenarnya permasalahannya Mbak Retno itu apa sih? Sebenarnya tuh secara garis besar ya Bu, permasalahanku dia ada di magernya Bu. Kalau udah aku pegang gadget tuh Bu, aku tuh udah males-malesan Bu, apalagi sekarang itu aku bukain YouTube terus Bu, candu banget gitu loh, TikTok sama YouTube itu Bu, bener-bener rusak banget sih Bu kalau menurutku ya. Tapi ada manfaatnya juga sih sebenarnya. Tapi itu negatifnya tuh buat aku mager, buat males ngapa-ngapain, bener-bener males Bu. Gitu. Termasuk untuk mengerjakan skripsinya Mbak Retno. Nah, bener banget itu. Untuk menyelesaikannya itu males gitu ya Mbak? Males, buka laptop pun males banget. Nah, mengenai masalah dari Mbak Retno, kira-kira yang diinginkan Mbak Retno itu sebenarnya yang kayak gimana? Ya biar aku tuh satset orangnya gitu loh. Sebenarnya sih sebelumnya sih aku sebenarnya orangnya tuh satset juga. Tapi itu karena magernya itu jadi aku malas ngapa-ngapainnya loh Bu, itu loh. Aku biar nggak males-malesan gitu loh Bu, biar ada motivasi gitu lah. Biar selesai skripsinya juga nggak? Nah iya itu biar selesai skripsinya cepet juga. Jadi yang diinginkan Mbak Retno biar nggak malas, biar nggak malas, biar skripsinya cepet kelar, wisuda gitu. Habis itu kerja. Nah itu. Nah saat ini kira-kira perilaku yang menghambat Mbak Retno untuk mencapai tujuan itu apa sih? Ya itu perilaku mager kan Bu. Selain itu, apakah tadi Mbak Retno kan bercerita, Mbak Retno kan sekarang memegang arisan online. Kira-kira apakah itu juga salah satu hal yang menghambat? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau enggak itu mah pendukung banget Bu. Soalnya dapat uang ya Bu? Ya iya, dapat gaji Bu dari situ Bu. Gitu. Kalau itu enggak penghambat enggak sih? Jadi yang menghambat itu lebih ke males karena sering melihat gadget. Males melihat gadget, karena melihat gadget, benar. Nah, apakah perilaku, nah sekarang kan Mbak Retno kan sudah menyadari karena Mbak Retno itu malas, terus habis itu seringan melihat YouTube, melihat TikTok, melihat gadget. Instagram. Kira-kira dalam satu hari itu Mbak Retno memegang HP bermain gadget itu berapa lama sih? Oh, 24 jam Bu. Ya pokoknya ya nggak 24 jam juga kan, aku tidur juga kan 8 jam ya. Pokoknya selama aku bangun itu pasti aku pegang gadget Bu. Dan lihat gadget pasti selama langsung. Aku masih langsung bangun tidur aku pasti langsung buka HP sampai mau tidur lagi. Cuma ya kadang-kadang ada aktivitas apa gitu lah yang nggak aku pegang HP, ya aku nggak pegang, paling ya sejam 2 jam Bu. Setelah itu ya HP-an terus itu Bu, selama aku masih bangun, selama aku belum tidur itu jadi HP-an terus gitu dari bangun sampai tidur lagi. Kira-kira itu apa yang dilakukan saat ini oleh Mbak Retno itu menghambat apa yang diinginkan Mbak Retno nggak sih? Iya sangat menghambat lah. Melambatkan apa sih aku nih? Aktivitas. Iya, melambatkan aktivitas banget. Jadi aku gampang banget menunda sesuatu gitu loh. Misal aku ada janjian apapun aku bisa ditunda loh Bu, gara-gara aku malas. Kayak gitu. Jadi efek dari gadget itu buruk. Membuat aktivitas Mbak Retno terhambat ya tadi ya? Iya, aktivitas apapun aku kalau misal janjian aku bisa batalin Bu, karena aku malas. Hanya karena malas? Iya, karena malas aku bisa batalin itu kalau aku janjian. Bisa ditunda besok ya dengan alasan apa kayak gitu, karena aku malas padahal itu Bu. Alasannya itu agak asli, padahal aslinya alasannya ya malas aku. Nah, apakah kecanduan gadget itu membuat Mbak Retno itu malas untuk bersosialisasi? Enggak, kalau dunia luar? Enggak, kalau bersosialisasi aku enggak sih. Aku masih tetap asik sih kalau sosialisasi sama dunia luar. Tapi itu malasnya apa sih? Kegiatannya mungkin ya. Yang aku menunda-nunda sih, lebih tepatnya menunda-nunda, bukan malas kegiatannya sih ya. Kayak nanti dulu. Padahal aku kegiatannya sebenarnya senang gitu. Kalau udah dilakuin kegiatannya, ya aku senang kayak gitu sih. Nah, tadi kan Mbak Retno mengatakan bahwa bermain gadget itu terus nonton YouTube itu kan menghambat skripsinya Mbak Retno ya. Balik lagi ke skripnya awal. Balik lagi ke awal.
pembahasan kita kan agar skripsi Mbak Retno cepat kelar. Tetapi Mbak Retno memiliki masalah kecanduan gadget tersebut. Nah, kira-kira dalam seminggu itu Mbak Retno bisa mengerjakan skripsi itu udah ada jadwalnya atau bagaimana? Enggak sih, semutnya aku Bu, palingnya seminggu ada 2 hari tuh aku bisa ngerjain. Tapi aku ngerjainnya tuh bener-bener bukan yang ngerjain sedikit besoknya lagi enggak, tapi kayak pengennya tuh langsung kayak gitu loh Bu. Nah kayak ibaratnya ya jarang, tapi kayak sistem kebut semalam gitulah, kayak gitulah istilahnya, kayak gitu. Aku bener-bener langsung itu loh Bu ngerjainnya, tapi jarang. Nah, apakah perilaku saat ini tuh efektif untuk meraih keinginannya Mbak Retno di awal tadi? Sebenarnya kalau menurutku sih efektif ya, cuma harusnya itu perbanyak harinya untuk mengerjakan skripsi gitu loh Bu. Jadi aku ngerjainnya langsung terus, nggak apa-apa, nggak masalah, bukan yang sedikit berhenti kayak gitu kan. Kebanyakan kan ngerjain sedikit terus berhenti buat hari besoknya lagi kayak gitu. Kalau aku kan mendingan langsung itu ngerjain terus, tapi jeda berapa hari. Tapi sebenarnya tuh efektifnya tuh ngerjain langsung, tapi ya besoknya juga ya nggak jauh-jauh amat jarak harinya sama ngerjainnya itu loh, kayak gitu. Berarti menurut Mbak Retno kalau bermain gadget terus efektif dong? Enggak, kalau bermain kalau masalah bermain gadget terus itu nggak efektif sih. Nah itu sebenarnya tuh yang efektif itu yang ngerjain itu langsung tuh sebenarnya. Tapi karena malas itu ya? Berarti malas itu perlu dihilangkan atau tidak? Ya, malasnya itu yang perlu dihilangkan, malasnya. Nah, Mbak Retno kan sudah menyadari kalau bermain gadget tanpa mengerti waktu itu kan tidak efektif untuk mencapai tujuan Mbak Retno, yaitu menyelesaikan skripsinya. Nah, Mbak Retno kan sudah menyadari kan ya? Ya, kira-kira perbuatan Mbak Retno itu salah nggak sih? Yang bermain gadget terus-terusan? Iya salah sih. Sebenarnya kayak gini, harusnya tuh menurut saya ya Bu, itu di alarm gitu sih sebenarnya. Cuma ada pembatasan waktu. Iya, ada pembatasan waktu menurutku, tapi ya aku kurang worth it sih. Maksudnya aku kayak pengen terus pegang HP kayak gitu, pengen terus. Kalau udah sekali baca WhatsApp tuh pengennya buka aplikasi lain. Sebenarnya tuh hanya membuka WhatsApp doang harusnya sih. Kira-kira untuk mencapai tujuan Retno yaitu cepat menyelesaikan skripsi, kira-kira perilaku apa sih yang harus diterapkan menurut Mbak Retno tuh harus ngapain sih biar cepat selesai? Ya pinter-pinter ngatur waktu sih, membagi waktu. Membagi waktu dan sih menurutku. Dan apalagi membatasi waktu untuk bermain. Ya untuk bermain itu ya mengatur waktu kan itu. Berarti sudah ada inisiatif ya dari udah sebenarnya udah ada inisiatif biar cepet itu loh lulus. Setelah sempro itu kemarin aku udah kayak oh iya ya, kalau udah revisian aku langsung kerjakan gitu. Biasanya kan aku tunda dulu Bu, itu Bu. Nah, untuk melaksanakan tersebut kira-kira Mbak Retno bisa menjelaskan tidak langkah-langkah yang akan langkah-langkah perubahan yang akan dicapai, kira-kira apa aja untuk mencapai tujuan? Nah itu aku mau tanya Ibu Bu, langkah-langkahnya. Jadi Mbak Retno belum menemukan itu ya, langkah-langkahnya apa aja dari awal, apa aja. Sebenarnya aku taunya tuh yang itu set alarm lah itu biar itu mengatasi. Yang pertama berarti tadi set alarm. Misal satu hari berapa jam gitu ya main gadget. Mungkin bangun tidur itu jangan langsung bermain gadget seperti itu ya Mbak Retno, karena itu akan membuat kita malas. Benar, karena kan kita kan bangun tidur masih di kasur. Kalau kita udah pegang HP mesti kan nggak sadar sejam, benar sejam 2 jam 3 jam tiba-tiba. Berarti langkah awalnya kita harus membatasi ya. Membatasi mungkin bisa dengan cara alarm. Misal bangun tidur kita nyapu dulu apa ngapain, terus setelah itu kita boleh bermain gadget, cuma mungkin diwaktuin berapa jam tuh. Ya betul. Lalu langkah selanjutnya menurut Mbak Retno apa untuk mencapai tujuan itu? Ya aku ngerjainnya ya seminggu tuh. Ditargetkan. Ditargetkan. Mbak Retno kira-kira kalau ngerjain skripsi itu enakan malam, siang, apa di subuh? Malam. Kira-kira jam berapa sebelum tidur? Enggak sih, habis maghrib. Habis maghrib itu fresh otaknya. Habis maghrib itu sampai kalau mau tidur. Kalau udah ngantuk kan enak banget tuh Bu, kalau capek tuh langsung tidur. Yang pertama berarti tadi membatasi bermain gadget ya. Yang kedua menjadwalkan. Kira-kira Mbak Retno kan tadi nyamannya kan habis maghrib sampai mau tidur. Habis maghrib sampai mau tidur. Tapi tadi Mbak Retno kan mengatakan bahwa Mbak Retno sukanya
ngebut ya kalau Iya. sekali mengerjakan. Iya, Ya sekali mungkin mengerjakan kalau ngebut. kalau cara Mbak Retno nyamannya seperti itu kan bisa 1 minggu nggak harus tiap hari bener. ngerjain kan. Seminggu 3 kali atau 2 kali lah gitu. Nah betul, berarti yang kedua menjadwalkan. Yang ketiga kira-kira apa Mbak Retno? Belum tahu tuh. Kira-kira Mbak Retno perlu konsisten nggak sih untuk melakukan itu? Oh iya, konsisten ya. Berkelanjutan tuh setiap minggunya kayak gitu terus. Berarti Iya, Mbak Retno juga konsisten. bisa menjadwalkan. Misal Mbak Retno kan nggak suka setiap hari ya mengerjakan. Misal hari Senin atau setelah itu Rabu, abis itu Jumat. Bisa seminggu 3 kali kan bisa. Iya bisa. Berarti pertama tuh aku tuh targetin waktu ya. Terus yang kedua itu aku harus menjadwalkan. Yang ketiga aku harus konsisten ya Bu, berarti ya Bu. Yang ketiga harus konsisten, dan Ibu mau menambahkan nih yang keempat. Yang keempat adalah Mbak Retno harus yakin dan percaya diri bahwa Mbak Retno bisa melakukannya. Dan itu yang terpenting. Ya. Kalau percaya dirinya malah aku udah dapet dulu Bu. Sebelum yang lain-lain aku udah dapet itu Bu, percaya diri Bu. Iya. Tapi kan kadang malasnya itu menggugurkan rasa percaya diri ya Mbak. Iya, ya. betul. Jadi ada 4 langkah yang mungkin Mbak Retno bisa laksanakan untuk mencapai tujuan awal tadi ya Mbak Retno. Iya. Nah baik, sekarang Ibu akan memberikan format format keinginan dan langkah-langkah. Di sini ada nama, terus usia, terus tujuan Hidup. Tujuan permasalahannya Mbak Retno sebenarnya apa, dan juga langkah-langkah yang tadi sudah dibicarakan Mbak Retno. Nah sekarang silahkan diisi, Ibu tunggu ya. Nama Retno, usia 21, tujuan agar ngilangin rasa mager untuk mengerjakan skripsi. Skripsi, langkah-langkah yang pertama ada target waktu, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga itu konsisten, 4 yakin dan percaya diri. Ibu. Nah ini kan Mbak Retno sudah menuliskan. Nah ini Ibu berikan kepada Mbak Retno. Oh gitu. Oh iya. Agar Mbak Retno ibaratnya ini seperti kontrak ya. Kontrak perilaku tetapi imbasnya ke Mbak Retno sendiri. Jadi Mbak Retno bisa paham, oh saya melakukan konseling hari ini emang tujuan saya seperti ini dan saya ingin mencapai ini. Dan Mbak Retno kan juga sudah berhasil menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dari Mbak Retno seperti itu. Jadi ini kertasnya di bawah Mbak Retno aja. Oh gitu. Iya. Makasih Bu. Makasih banyak ini loh. Iya. Nah, Mbak Retno kan sudah paham ya kalau Mbak Retno itu adalah mahasiswa akhir. Dan Mbak Retno kan pasti akan menjalani hidup ke depannya lagi. Jadi kalau sekarang Mbak Retno masih malas-malasan untuk mengerjakan skripsi, pastikan waktu Mbak Retno kan banyak yang terbuang. Dan semakin Mbak Retno malas dan keseringan bermain gadget, pastikan skripsi tidak akan bisa mengerjakannya sendiri. Iya, jadi harus ditanamkan pada diri Mbak Retno bahwa Mbak Retno itu percaya diri dan yakin, dan singkirkan rasa malas itu untuk cepat mengerjakan skripsi. Pasti pacarnya Mbak Retno kan juga sudah menunggu kan untuk melamar Mbak Retno kan. Nah gitu, jadi Mbak Retno juga harus memikirkan ke depannya, jangan mengikuti rasa malas itu. Karena rasa malas itu yang akan membodohi diri sendiri. Betul sekali itu Bu. Dan juga jangan lupa meminta doa dan restu dari orang tua Mbak Retno biar segala halnya itu dilancarkan gitu. Saya dengar Mbak Retno itu ketua IPPNU ya? Oh iya Bu, ini Bu mau bagi zakat aku Bu. Oh gitu. Nah, kesimpulan dari sesi konseling hari ini berarti Mbak Retno sudah menemukan ya langkah-langkah. Sudah banget. Sudah menemukan nih, udah aku tulis juga. Sudah menemukan langkah-langkah tanam nih Bu. Yang ingin dicapai ya Mbak Retno ya. Dan juga Mbak Retno sudah mengerti bahwa Mbak Retno adalah mahasiswa yang wajib untuk menyelesaikan skripsinya. Dan itu juga benefitnya kan ke Mbak Retno sendiri. Seperti itu ya. Betul. Nah, kira-kira dalam sesi
kegiatan konseling pada pagi hari ini, kira-kira apa yang Mbak rasakan setelah sesi konseling ini? Seneng sih Bu, aku udah ada teman cerita sih Bu, teman ceritanya gitu. Biasanya kan aku bingung ya cerita ke siapa ya Bu, karena bingung juga aku mau cerita ke siapa ya. Ibu kan di Semarang. Semakin dewasa semakin temannya mengecil ya. Iya Maksudnya betul, mengerucut gitu. betul. Terus aku senang juga sih udah nemuin langkah-langkah yang aku harus lakuin nih. Apa sih biar target aku tercapai kayak gitu sih. Berarti Mbak Retno sudah merasa lega. Sudah banget. Sudah merasa lega. Sudah. Sedari tadi Dari ini. selesai. Iya, dari selesai sesi konseling ini. Berarti Mbak Retno merasakan manfaatnya ya pada merasakan banget. sesi konseling ini. Nah, Sesi, kira-kira Mbak Retno siapkan untuk melaksanakan langkah-langkah siap yang banget. telah ditulis sendiri oleh Mbak Retno. Iya, siap. Saya doakan Mbak Retno itu lancar skripsinya. Amin. Cepat wisuda. Nanti saya Amin. datang ke wisuda Mbak Retno. Asik Bu, asik. Beneran ya Bu? Iya. Yang penting Mbak Retno semangat aja dan juga Oke. jangan lupa untuk menjalankan langkah-langkah yang sudah ditulis sendiri oleh Mbak Retno. Siap, Oke? Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Mbak sih Retno? Bu, cukup. Oke, cukup. Iya. Nah, Mbak Retno, karena waktu kita terbatas, Ibu juga sebentar lagi mau berangkat rapat. Oh iya. Ya kan? Ibu rada sibuk ya akhir-akhir ini. Iya Bu. Banyak rapat itu Ibu. Nah, untuk Mbak Retno, kira-kira kalau misal Mbak Retno ada keluh kesah lagi atau Boleh nih Bu datang ke sini? boleh. Tapi iya, nanti seneng bisa banget tuh. bisa janjian dulu sama Ibu. Oh gitu. Sibuk Bisa ya, WhatsApp. Ibu ya? Iya. Oke. Jadi Ibu harus mengatur waktu. Kan kadang besok ada konseling bersama si A, si B seperti itu. Nanti Ibu Oh, iya. jadwalkan juga untuk. Bener ya Bu? Iya. Oke, aku sering datang deh Bu ke Ibu. Iya, siap. Nah, udah selesai? Iya. Udah, makasih banget ya Bu atas masukannya, atas pencerahannya nih Bu pada sore ini nih. Aku senang banget pagi ini nih. Lupa Bu aku. Makasih banget ya Bu, bener-bener aku makasih sama Ibu. Semoga Ibu sukses selalu. Amin. Oke, Mbak Retno. Terima gitu kasih aja, Bu. juga, Iya. Mbak Retno. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Kalau Ibu tadi ada salah kata mohon Iya, dimaafkan. maaf aku juga ya Bu, maaf kata ya Bu. Aku mau pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mbak Retno.